Oke. Kita mulai di nomor satu, bagian A. Oh ya, untuk UP nanti hanya ada dua bagian, bagian A sama bagian B aja. Oke. Nomor satu, bagian A, UAS semester 2 diberikan fungsi. Jadi kita punya fungsi dua variabel, f, x, y, eh, seperti ini. Lalu kita diberikan sebuah sketsa ini. Yang ditanya adalah daerah asal dari fungsinya. Sama seperti fungsi satu variabel, ketika ditanya daerah asal, kita sama aja menanyakan domainnya, di mana fungsi itu dapat terdefinisi. Jika kita lihat fungsi ini, fungsi ini akan terdefinisi jika, karena di sini ada akar, dan kita bekerja pada ranah bilangan real, maka akarnya itu harus bernilai positif. Gitu. Jadi, eh, agar akarnya bernilai positif, maka aku tulis. Oke, jadi agar akar eh, di dalam akarnya bernilai positif, maka satu min x kuadrat min y kuadrat itu harus bernilai positif dan x-nya juga harus bernilai positif atau lebih besar dari nol. Oke, untuk yang satu min x kuadrat min y kuadrat, kita bisa ubah bentuknya jadi x kuadrat min y kuadrat. Oh, sorry, false ya. X kuadrat plus y kuadrat kurang dari sama dengan satu. Jika kita lihat, bentuk ini adalah, jika dalam bentuk persamaan, maka akan membentuk suatu bentuk lingkaran dengan jari-jarinya satu, bernilai satu. Dan karena dia kurang dari, maka dia ada di dalam lingkarannya, di dalam ini. Oke, kita udah punya daerahnya ada di dalam lingkaran. Lalu, syarat satunya, karena dia dan, x-nya harus lebih dari nol. Maka dia ada di eh, sumbu x positif. Gitu. Jadi, jika kita lihat, maka daerah yang memenuhi adalah daerah yang ini. Gitu. Maka jawabannya adalah daerah bernomor satu dan 4. Seperti itu. Oh ya, jika ada pertanyaan, bisa langsung interupsi aku atau ketik di kolom chat. Lanjut nomor 2. Oke, kita punya eh, turunan parsial terhadap x dari fungsi f(x,y) yang yaitu 4x pangkat 4 y. Yang ditanya adalah eh, f(x,y) atau dengan kata lain, oke, aku terus dulu. Jadi ini notasi aja. Jadi jika kita punya bentuk kayak gini, ini sama aja turunan parsial dari f terhadap x gitu. Nah, kalau notasinya kayak gini, f x y, ini berarti turunan parsial terhadap y, turunan parsial f terhadap x. Jadi artinya kita turunin parsial dulu. Wait, wait. Jadi kita turunin parsial dulu terhadap x. Kalau udah dapat turunan parsial terhadap x-nya,
kita turunin terhadap Y. Gitu. Turunan parsial terhadap Y. Oke. Nah, kita udah punya nih turunan parsial terhadap X-nya. 4X pangkat 4, Y. Jadi kita bisa cari turunan parsial dari X tadi terhadap Y. Jadi aku tulis ulang. Gitu. Nah, turunan parsial terhadap Y dari bentuk ini adalah, oke, turunan parsial berarti kita anggap X-nya itu konstan. Dan kita turunkan terhadap Y. Berarti kita dapat 4X pangkat 4. Gitu. Oke, lanjut. Kalau aku kecepatan, tolong kasih tahu ya. Oke, jika turunan parsial terhadap X-nya segitu, turunan parsial terhadap Y-nya segitu, ditanya, maka turunan berarah dari F di titik 2, min 3 dalam arah U adalah, oke, di soal ini kita harus tahu apa itu turunan berarah. Aku nggak bisa terlalu dalam bahasnya, aku langsung lempar rumus aja ya. Jadi turunan berarah itu atau gradien itu, gradien terhadap U, jadi di U dari F. Oke, kita punya persamaan, jadi didefinisikan bahwa turunan berarah itu adalah perkalian titik antara vektor arahnya. Nah, tapi eh, tapi kita perlu perhatikan bahwa vektor arah di sini itu haruslah vektor satuan. Vektor satuan itu adalah vektor yang panjangnya sama dengan satu. Nah, kalian bisa cek, atau kalau kalian nggak yakin ini panjang satu atau enggak, kalian bisa hitung sendiri aja pakai Pitagoras. Tapi ini kalau kalian lihat dia kan triple ya. Atau ya, tapi kalian bisa cek sendiri lah pakai Pitagoras panjangnya. Gini. Jadi panjang dari U itu akar eh yaitu kalau mau kalian mau cek memastikan apakah vektor itu vektor satuan, kalian bisa cek panjangnya. Nanti nanti kalian akan dapat ini akan sama dengan satu. Gitu. Maka vektor ini udah vektor satuan ya. Arahnya udah vektor satuan. Lalu dikalikan titik dengan gradiennya. Gradien dari F. Oke. Kita tinggal hitung, langsung tinggal hitung aja. Dan kita udah tahu. Oke, wait. Dan kita udah tahu gradien dari F. Gradien dari F itu sama dengan Fx di I tambah eh, Fy di G. Atau kalau dalam notasi vektor, dia bentuknya gini. Gitu. Oke. Jadi langsung aja. U-nya itu 3/5,4/5. Kita udah tahu Fx-nya, atau turunan parsial terhadap X-nya, yaitu 6 min 2. Oke. Sekarang titik, ini kali ini, ditambah ini kali ini. Jadi 3/5 dikali 6 ditambah 4/5 dikali min 2. Jadi berapa nih?
18/5. Oh, ini min ya. Min 8/5. 10/5, 2. Oke, kita udah dapat jawabannya. Itu. Oke, kita lanjut nomor 4. Kita punya Z atau persamaan di tiga dimensi yang ditanya. Nah, di soal ini kita harus tahu konsep different. Saya Indonesianya apa ya? Oke, sebut aja ket, oh wait. Sebut aja keterdiferensialan. Atau kayak kalian nggak perlu hafal namanya, cuma kalian yang perlu kalian ingat adalah bentuk persamaannya, yaitu dz sama dengan turunan parsial terhadap x dari dari fungsinya, atau kita aja sebut apa ya? Sebut z gitu, dx ditambah turunan parsial terhadap y dari z dy. Atau ya z ini kan sama aja kayak ini kan gitu. Jadi z itu kalau di fungsi dua variabel, dia itu variabel terikat. Kalau x sama y kan variabel bebas gitu. Oke, lanjut. Nah, kita perlu tahu ini gitu. Nah, yaudah, karena kita udah tahu z-nya kayak gini, kita tinggal hitung aja. Maka dz turunan wait. Turunan parsial terhadap x dari z adalah, jadi kita anggap y-nya konstan dan kita turunkan terhadap x. Karena y konstan, maka dia nanti diturunin jadi 0, xy diturunin jadi y gitu. Kalau ada yang bingung, langsung tanya aja ke apa, guys. Oke, dx ditambah turunan parsial dari z terhadap, turunan parsial, oh iya benar, turunan parsial z terhadap y. Berarti kita anggap x-nya itu konstan dan kita turunin terhadap y. Karena x konstan, maka ini jadinya y, kurung aja. Eh, y kuadrat diturunin jadi 2y. Maka kita dapat jawabannya yang ini. Gitu. Bentar. Ada yang salah kah? Oh iya, sorry. Ada yang salah. Ini harusnya x ya. Oke, karena tadi kita nuruninnya terhadap y ya. Berarti eh, pangkat y-nya turun jadi 1, berarti tinggal x aja. Gitu. Ini jawabannya x ditambah 2y, dan jangan lupa dy. Ini penting. Kalau ada pertanyaan. Oke, makasih lagi. Ya, ini jangan lupa dy-nya. Karena bisa aja disalahin. Oke, eh, lanjut. Jadi yang perlu kalian ingat tadi ini ya. Ini. Oke, lanjut. Nomor 5. Soal persamaan diferensial. Jika akar persamaan karakteristik dari persamaan diferensial homogen, persamaannya itu ini, A1 A2 itu koefisiennya,
adalah R sama dengan 4 dan R sama dengan min 4. Yang ditanya adalah, maka solusi dari persamaan diferensial tersebut adalah, yang dimaksud solusi di sini adalah solusi umum ya, guys. Nah, sebelum itu, em, kita perlu ya sedikit overview aja di materi ini. Solusi dari persamaan solusi umum dari persamaan diferensial homogen orde 2 berbentuk biasanya dituliskan sebagai YH, Y1, gitu. Jadi ini adalah eh, solusi umum dari persamaan diferensial homogen orde 2. Dengan C1 sama C2-nya itu suatu konstanta berapapun itu konstanta. R1 sampai R2 itu adalah solusi dari persamaan karakteristiknya. Apa itu persamaan karakteristik? Ya mungkin nggak bisa bahas sekarang. Tapi kita udah dapat solusinya itu R sama dengan 4 dan R sama dengan min 4. Jadi kita tinggal, jadi ini sama aja kayak R1, ini R2-nya. Gitu. Jadi kita bisa tulis solusi umumnya C1 E pangkat 4X ditambah C2 dikali E pangkat min 4X. Gitu. Oke, lanjut. Diberikan fungsi sebagai berikut. Jika titik ini dan ini terletak pada kurva ketinggian yang sama, maka hanya berapa? Perlu dilihat kata kuncinya adalah kurva ketinggiannya sama. Kurva ketinggian sama, ini berarti nilai Z di titik itu sama. Oke. Jadi, dan, Z tadi kan ini sama, aku tulis aja, ini sama aja kayak Fx, Y. Oke, berarti em, kita bisa tulis F saat di 0,3 itu sama aja, sama dengan F di saat aduh, 1, A. Kenapa sama? Karena kurva ketinggiannya sama. Gitu. Ini, jadi kata kuncinya ada di sini. Kita tinggal masukin aja. Jadi X-nya 0, Y-nya 3 ke sini. Jadi 0 kuadrat min 5 kali 0 kali 3 ditambah 3 sama dengan 1 kuadrat min 5 kali 1 kali A ditambah Y tambah A. Berarti kita dapat ini 0,031 min 5A tambah A berarti min 4A. Berarti
Ini berapa cuy? Ini 4A. Benar nggak? Min 2A. Berarti A-nya min setengah ya? Kita dapat A-nya min setengah. Eh, kalau aku udah salah hitung, kalau nggak saya tahu apa ya. Oke, ada pertanyaan. Kita lanjut. Nomor 7. Nah, nomor 7 ini cukup tricky ya, karena aku lihat banyak yang salah, walaupun orang yang mengerjakan punya pemahaman yang sangat memadani, tapi ini soal cukup tricky. Kalau kalian pernah lihat tipe soal kayak gini, mungkin kebanyakan langsung dijumlahin 5 tambah 7 gitu. Tapi itu menjebak ya. Jadi kita kerjain pelan-pelan. Ini adalah soal integral integral lipat. Oke. Jadi aku sedikit kasih gambaran ya apa itu integral lipat. Ini ya, ini gambaran aja. eh Siluet aja. Ya aku gambar nggak terlalu bagus. Itulah. Oke, aku punya bidang kartesius di 3 dimensi. Dan aku misal punya daerahnya itu, nah ini kita anggap daerahnya itu persegi panjang. Kita pakai daerahnya persegi panjang. Let's say di sini lah ya. Eh, ada daerah dan kita punya suatu grafik fungsi Z. Eh, ya, semoga kebayang. Ini harus dibayangin 3 dimensi soalnya. Ya, anggaplah gitu. Gimana gambarnya? Ya, anggaplah gitu ya. Nah, ini daerahnya kita namain R. Integral lipat itu menghitung volume di atas daerahnya di bawah fungsinya. Atau dengan kata lain, integral lipat dari F itu makna geometrisnya adalah volume dari volume di bawah fungsinya, tapi di atas daerahnya, di daerah R-nya, di daerah pengintegralannya. Kita udah dikasih tahu nih, R-nya atau daerah pengintegralnya itu dari X-nya itu dari 1 sampai 4, Y-nya itu dari 1 sampai 4. Jadi kalau kalian bayangin itu bentuknya kayak persegi panjang. Yang panjangnya itu 1 dan lebarnya 3. Nah terus fungsinya itu fungsi piecewise atau fungsi yang ya atau ya fungsinya kayak gini. Jadi kalau X-nya kalau daerah apa X-nya tuh X sama Y-nya tuh dalam interval segini, F-nya tuh nilainya 5. Kalau intervalnya kayak gini, nilainya 7. Dan ini udah dulu ya. Nah ini. Nah tadi, integral lipat itu, ini makna geometrisnya itu volume di bawah, di atas daerah R. F, X, Y, dA. Nah, karena dia ini volume, nah dA ini kan A itu kan luas ya. Luas yang dipotong kecil-kecil. Atau kalau kalian mau tahu, dan terusnya itu dA itu yang kecil-kecil ini. Jadi potong kecil-kecil gitu. Ya konsep kalkulus semester 1. Nah, Fxy-nya itu merepresentasikan tingginya karena volume itu kan perlu alas sama tinggi ya. Jadi A itu luasnya, luas daerahnya, si Fxy-nya itu sebagai tingginya nanti. Tinggi di titik tersebut.
Jadi untuk menghitung menghitung ini, kita perlu tahu DA-nya sama si fxy-nya. Nah, karena dia tingginya berbeda nilai, yang ini 5 yang ini 7, maka kita bagi dua, jadi dua kasus atau dua section. Jadi untuk X-nya dengan interval sebagai berikut, maka eh, langsung tulis aja A, aku gambar dulu aja ya. Jadi cukup nggak ya? Bentar. Oke, aku akan gambar dulu aja. Jadi untuk daerah yang ini, atau wait, aku gambar dulu. Nah, ini aku akan menggambar daerah R ya, daerah yang ini. Bentuknya kayak gimana sih? Bentuknya itu kayak gini. Karena dia kan 1 sampai 4 X-nya, Y-nya 1 sampai 4. Wait. Eh, oh ini persegi ya berarti ya? Oke, bener gak? 1 sampai, oh 1 sampai 4. Sorry, sorry. 1, 2. Jadi ini aku kasih gambaran pasarannya aja. Apa enggak? Ini enggak apa akurat ya? Apa skalanya? Jadi ini kalian bisa lihat ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya. Jadi kan X-nya itu kan 1 sampai 4. Ya, satu peti ini ya 1 sampai 4 gitu. Terus, nah jadi ini daerah, ini R-nya ya. Ini R-nya. Gambarannya kayak gitu. Berarti dia persegi ya? Persegi dengan panjang sisi 3. Oke. Lalu kita analisis yang kita pecah tadi. Untuk X 1 sampai 3 sama eh, Y-nya itu 1 sampai 4. Berarti X-nya 1 sampai 3. Berarti sampai sini aja. Y-nya sampai 4. Berarti kayak gini gambarnya. Ini aku namain R1 aja. Ini R1. Nah, untuk R1, kita bisa tahu luasnya. Luas daerahnya. Wait, ada yang... Oh, ini. Luas daerahnya. Itu berarti... eh ini berarti 2. Ini 3. Berarti 6 ya. Berarti R1 itu sama dengan 2 kali 3. 6. Oke. Lanjut. Untuk
Yang satunya, yang ini, 3/4 berarti yang ini R2. Berarti R2 itu luasnya 1 kali 4. 4. Oke, ntar aku make sure kalau ada yang salah hitung. Oke, aku rasa gak ada yang salah hitung. Lanjut. Nah, kita udah tahu luasnya dari masing-masing daerah. Wait, kita udah tahu luasnya masing-masing daerah. Nah, sekarang kita tinggal cari volumenya. Tapi ada dua bagian volume yang kita potong. Karena kenapa kita potong? Karena em, fungsi ini memiliki daerah atau tingginya yang berbeda. Tahu kalau aku tulis, berarti integral sama dengan, wait, bener nggak? 30, 10, wait, kayaknya aku udah salah hitung. Bentar, bentar. 2, 3, 6, 1 kali. Oh, sorry, sorry. Ini bukan 4 ya, ini 3. Ini, si ininya kan 3 tadi. Ya. Jadi tadi ini harusnya 3. Oke, kenapa kayak gini? Ya, tadi kita pakai konsep volume. Ini alasnya, ini tingginya. Tulis deh. Ini alas, ini tinggi. Ini juga sama. Alas, tinggi. Itu. Jadi kita dapat ini 30 ditambah 21, 51. Ada yang tanya? Oh ya, iya benar Zaki. Nah, jadi ini tadi tingginya tadi 3 ya guys. Gitu. 1 kali 3. Oke. Kalau ada yang bingung tanya aja ya guys. Lanjut. Nomor 8. Kita punya integral berulang dengan S-nya, daerah pengintegralnya itu berbentuk segitiga dengan titik sudutnya yang ditanya. Nah, jadi untuk mengetahui bentuk daerahnya itu kayak gimana, kita coba lihat si bentuk ini dulu. Putus ulang aja. Nah, kalau kita lihat, membaca notasi integral lipat, kalian lihat yang di dalam dulu ya, yang ini. Pengintegralan terhadap Y. Jadi, karena dia mengintegralkan terhadap Y, kita anggap X-nya itu konstan. Dan kita lihat batasnya. Dari 0 sampai 5X. Atau kalau mau ditulis lengkap,
dari Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan 5X. Atau dengan kata lain, Y-nya itu di antara 0 sama 5X. Gitu. Lebih dari 0 kurang dari 5X. Gitu. Nah, terus habis itu, lihat pengintegralan terhadap X-nya. Yang ini sama ini. Jadi kalau yang integral yang ini, kalian bisa kalian bisa lihat X-nya itu dari 0 sampai 3. Atau kita bisa tulis X-nya itu di antara 0 sama 3. Kita udah dapet nih. Yang ini, itu adalah S-nya. Atau kalau mau tulis lengkap, S itu, dia kan himpunan ya, daerah. Bisa tulis lengkap, XY sedemikian hingga X-nya di antara 0 sampai 3 dan Y-nya di antara 0 sampai 5X. Gitu. Karena kita udah dapat daerah pengintegralnya, kita bisa gambar dalam bidang kartesius dua dimensi, XY. Oh, cukup nggak ya? Bentar. Cukup lah. Oke, eh, kita punya nolnya, X-nya 0 sampai 3. 0 sampai 3 kira-kira di inilah ya. Semoga kelihatan. Nah, terus Y-nya dari 0 sampai eh, dari 0 sampai 5X. Nah, kita perlu lihat dulu. Ada 5X. 5X berarti dia berbentuk garis ya. Garis dengan kemiringannya 5. Jadi kira-kira gambarnya kayak gini. Jadi harusnya perpotongan ya di 0,0 ya. Ya gitulah. Wait. Yang ini tuh Y sama dengan 5X. Karena dia kurang dari, berarti dia di bawahnya Y sama dengan 5X. Di bawahnya. Dan X-nya itu dari 0 sampai 3. Berarti gambarnya itu kira-kira kayak gini. Bentar deh, aku bagusin gambarnya biar agak akurat. Ya, gitulah. Berarti gambarnya itu kira-kira gini. X-nya dari 0 sampai 3, terus Y-nya dari 0 sampai kurang dari 5X, berarti di bawahnya. Berarti di sini, gitu. Nah, terus yang ditanya, nah kita udah dapat segitiga ya, segitiga siku-siku. Yang ditanya adalah titik sudutnya. 0,0, berarti yang di sini tadi, 0, ini 0,0, 0,0, terus kita dapat ini 3,0. Nah, yang ini kalian bisa ya bisa ada banyak cara sih. Cuma kalau kalian lihat ini adalah jadi saat X-nya 3 berarti Y-nya 15 ya. Gitu. Itu tadi persamaan garis. Jadi titik ini tuh 3, 15. Jadi saat X-nya 3 dan ini kan garis Y sama dengan 5X. Berarti saat X-nya 3 Y-nya 15. Gitu. Jadi kita dapat ini, aduh, 3,0 ini 3,15. Gitu. Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan aku lanjut. Jadi bagian A cuma ada 8 soal dan isian singkat ya. Lanjut ke bagian B. Bagian B ada 6 soal, formatnya uraian.
Jadi kalian perlu hati-hati untuk menulis di bagian ini. Jadi tulisan kalian dinilai. Oke, lanjut nomor satu. Tentukan persamaan bidang singgung dari permukaan sebagai berikut di titik sebagai berikut. Untuk menjelaskan soal ini, kita perlu tahu dulu. Oke, aku mungkin nggak terlalu dalam. Cuma yang perlu kalian tahu adalah rumus dari persamaan bidang singgung di permukaan. Rumusnya itu ya ini rumusnya. Sebenarnya setahu seingatku ada dua rumus. Satunya tuh gimana ya? Eh, Setahu tuh ada lagi. Cuma aku pribadi aku bisa nurunin rumus satunya dari sini. Oh ya, emang lumayan. Tapi kalau aku pribadi aku perlu nginget ini aja sih. Jadi x0, y0 sama z0 itu titik yang melalui bidang singgungnya. Atau di kasus ini yang ini. Jadi ini x0, y0, z0. Gitu. Oke. Dan terus dan ini ya turunan parsialnya terhadap x, turunan parsial terhadap y. Jadi kita langsung aja. Berarti persamaan bidang singgungnya itu z min z0-nya tadi kan 14. 14 dengan turunan parsialnya terhadap x, turunan parsialnya terhadap x, kita langsung aja 6x, 6x, bener nggak? Ya. Y-nya kita anggap konstan ya, karena terhadap x. Dikali x min x0, x0 tadi um, 2, ditambah turunan terhadap y-nya min 6y. Jadi aku langsung aja min 6y kuadrat. Oh, wait. Oh, iya bener. Y min Y0. Y0-nya min 1. Oke, aku langsung aja plus 1. Oke, kalau ada yang kecepatan. Oke, lanjut. Bentar. Apakah ada yang kurang? Oke, lanjut. Berarti ini... Oh, oke. Aku tulis lengkap aja bentar. Kayaknya aku ada yang kelewat. Hmm. Jadi ini harusnya... Oke. Aku nggak lengkap nulisnya. Jadi hari ini harusnya gini. Benar nggak?
Oke, jadi setelah kita dapat turunan parsialnya, eh, kita substitusi x-nya x apa x0 sama y0-nya tuh ke turunan parsialnya. Jadi gini. Jadi ini harusnya x0, harusnya y0 gitu. Aduh, udah ya. Oke, oke lanjut. Di Z sama dengan min 14, 6 dikali x0-nya tadi, ya berarti kepanjangan ya, tapi nggak apa nih. 2 x min 2 min 6 y0-nya itu min 1, y plus 1. Berarti ini berapa? 12 x 12x min 24 min 6y min 6. Kalau salah hitung tolong kasih tahu. Oke, lanjut. Berarti Z-nya ini atau ya sini deh. Berarti Z 14 sama dengan 12x min 6y min 24 min 6 min 30. Ini sebenarnya udah selesai sih, cuma kalau biasanya tuh kayak ditulis Z-nya tuh sendirian. Jadi Z 12x min 6y min 26 ya. Eh, bentar. Salah hitung kah? Kok min 26? Min 16 ya? Ya, min 16. Oke, jadi aku ulang singkat aja. Jadi rumusnya itu rumusnya itu ini. Jadi ini Z Z apa? X0, Y0, Z0 itu titik yang melalui melalui permukaannya. Terus dan ini ya turunan parsial terhadap X-nya. Nah, kalau kalian udah dapat turunan parsial terhadap X-nya, kita masukin X0, Y0, Z0-nya gitu. Kayak ini tadi. Kan kita dapat turunan parsialnya itu 6X. Nah, terus X-nya itu kita ganti sama X0. Ini kayak gini. Soalnya itu 2 dan seterusnya. Oke. Kalau aku kurang jelas, bilang aja ya. Lanjut dulu. Kayak nomor 2. Misalkan W-nya tuh kayak gitu dengan X sama Y-nya suatu fungsi dalam T, berarti X-nya itu fungsi parametrik terhadap T. Terus diketahui saat T-nya itu sama dengan 1, saat T sama dengan 1, itu berlaku X-nya itu 0, Y-nya itu min 1. Jadi saat T-nya 1, X-nya 0, Y-nya min 1. Terus dx per dt-nya min 3, d per dt-nya 2, yang ditanya dw per dt saat T sama dengan 1. Nah, di soal ini yang perlu kita tahu adalah persamaan berikut atau fakta berikut. Jadi dw per dt sama dengan del w per del x dikali dx per dt ditambah del w per del y dikali dy per dt gitu. Ini yang perlu kita tahu. Nah, di soal kita udah dapat dx per dt-nya. Kita udah tahu. D per dt kita juga udah tahu. Yang kita belum tahu del w per del x, del w per del y atau
turunan parsial W terhadap X dan turunan parsial W terhadap Y. Kita langsung aja. Turunan parsial W terhadap X, yang ini berarti kita turunin parsial terhadap X, kita anggap Y-nya konstan, berarti kita dapat, ini hilang ya, berarti tinggal 2 aja. Berarti ini 2 dikali dx per dt, dx per dt-nya min 3. Ditambah turunan parsial W terhadap Y. Kita lihat. Berarti kita anggap X-nya konstan. X-nya konstan berarti ini hilang, berarti tinggal ini diturunnya terhadap Y jadi 6Y. Dikali dy per dt, kita udah tahu. Sama dengan 2. Oke lanjut. Kita dapat ini min 6, min 6 ditambah 12Y. Gitu. Nah, terus kita tahu, kan diminta saat T sama dengan 1. Nah, saat T sama dengan 1, yang terjadi adalah X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 1. Berarti saat T sama dengan 1, Y-nya itu min 1. Gitu. Jadi, dan X-nya itu 0. Berarti dw per dt sama dengan min 6 ditambah 12, Y-nya min 1. Kita dapat min 18. Kayak gitu. Jadi yang perlu kalian tahu adalah ini. Ini sebutannya apa ya? Aturan rantai kalau nggak salah. Aturan rantai di integral parsial. Sorry. Turunan parsial. Ya, kalian bisa baca materinya lagi. Oke, lanjut. Nomor 3. Diketahui fungsi 2 ubah f di setiap titik x, y memenuhi ini. Turunan parsialnya. Terus turunan parsial terhadap y-nya kayak gini. Yang ditanya, tentukan apakah f di 2,3 itu minimum lokal, maksimum lokal, atau bukan keduanya. Dasar untuk menyelesaikan soal ini adalah pengetahuan kita tentang uji uji maksimum minimum dengan cara turunan parsial kedua. Oke. eh Udah, aku sedikit kasih materinya. Jadi kita sebut uji turunan kedua. Turunan di sini konteksnya turunan parsial ya. Eh di jika adalah jadi ada satu titik Y0 sama Y0 X0 sama Y0 tuh X0 sama X0-nya Y0-nya bilangan ya, konstanta. Adalah titik ekstrim dari fungsi f fx y. Em, Gimana nulisnya? Em, dan atau berlaku berlaku bentar. Bisa disebut apa ya? L gitu. Oke, sorry. Dan L sama dengan
fx x y, maka berlaku. Hmm. em, oh ya, lebih dari nol kurang dari nol. Benar nggak? Ntar aku make sure. Aku make sure lagi. Ini seperti jadi deh. Hmm. Oh, bentar. Oke, oke. Aku baru ingat. Di lebih dari nol dan fx ya. Fx ya. Dan fx y. Oke, jadi ini eh, dasar dasarnya. Oke. fxx fxx. Ada yang salah kah? Oh, sorry, sorry. Oke. Ini fxx aja. Oke, makasih Zaki. Nah, jadi ini dasar teorinya. Untuk menentukan suatu titik ekstrim itu, dia itu maksimum lokal, minimum lokal, atau tidak keduanya, atau titik pelana. Eh, jadi kita perlu cari D-nya dulu, atau ya kita perlu cari titik ekstrimnya dulu. Untuk
Hmm, lumayan panjang ya. Tapi ya singkatnya kalau kalian mau nyari titik ekstrim, kan titik ekstrim itu kan berarti kan titik x0 sama y0. Nah, untuk cari x0-nya, kalian eh, cari turunan parsial terhadap x-nya, ini, turunan parsial terhadap x, terus sama denganin 0, nanti kalian dapat x-nya atau y-nya. Buat cari titik ekstrim dari y-nya, kalian eh, fx turunan parsial terhadap y-nya, kalian sama denganin 0. Nanti kalian dapat titik ekstrimnya. Em, nah, terus di soal ini, sebenarnya nggak disebutin sih. Cuma kalian bisa asumsikan aja kalau titik 2,3 itu titik ekstrimnya. Oh, tapi ini ditanya kan ya. Jadi kita kita kayak disuruh meriksa gitu. Titik 2,3 itu eh titik apa? Ya kayak gimana sih? Gitu. Minimum lokal, maksimum lokal atau bukan keduanya. Jadi kita langsung aja. Jadi kita lihat D-nya dulu. D-nya itu fxx. Ini sorry, ini kalian masukin titik ekstrimnya ya, titik yang mau diuji. Nah, fxx turunan parsial terhadap x jadi dua kali. Jadi habis kalian cari turunan parsial terhadap x yang pertama, kalian cari turunan parsial terhadap x yang kedua. Nah, kalau kita turunin ini untuk keduanya, oh tulisnya nggak ya? Ini kayak lumayan panjang. Coba deh, bentar. Kita cari fxx turunan parsial kedua dari x-nya. Jadi ini teorinya aja. Di sini aja deh. Di fxx dari x, y itu turunan parsial terhadap x. Berarti 18x min 6x ya. 6. Min 6y, sorry. Kita anggap y-nya itu konstan. Lalu fx, sorry. Turunan parsial kedua dari y-nya, kita anggap x-nya konstan, dapat berarti 0 min 6x. Lalu cari f x y-nya, berarti habis kita dapat turunan parsial terhadap x, kita turunin parsial terhadap y. Kita dapat 0 berarti, oh sorry ada yang salah nih. Agak, sorry. Ini berarti turunan parsial terhadap y, turunan lagi ya, itu yang ini ya. Kalian turunin terhadap y. Jadi kita dapat terhadap y berarti 4, ya 4 aja. Karena x-nya dianggap konstan. Terus turunan yang ini fxy, turunan parsial terhadap x, terus kita turunin lagi terhadap y. Kita dapat min 6x gitu. Yang ini, turunin terhadap y. Anggap x-nya konstan. Oke. Oke, kita udah dapat semuanya ya. Nah, tapi eh, berarti tapi kita perlu masukin dulu titik ekstrimnya. Jadi saat saat x y sama dengan tadi kita mau uji 2,3 ya. 2,3 didapat berapa nih?
36. 18. 4. X-nya tadi berapa? 2. 2 ya? Berarti ini min 12. Oke, semoga nggak salah hitung. Min 12. Oke, lanjut. Kita udah dapat semuanya. Kita tinggal uji, kita cari D-nya. D-nya tadi, ya kayak rumus tadi. Ya, kayak ini ya D-nya. Jadi aku langsung aja. 18 dikali 4 dikurangin ini kuadrat. Berarti min 144 ya. 12 kuadrat. Iya gak sih? 12 kuadrat sama 4 kan ya? Oke. Oke, kalau ada salah hitung bilang aja. Berarti ini 40, 40, 7, 8 gak sih? Bener nggak ngitung? 44, 4. Salah deng. Agak. Ini 40 tambah, 40 tambah 36. Enggak, 40 tambah, enggak sih? Agak. 18 kali 4, 32. 72 berarti ya? Iya kan? Iya, harusnya. Berarti 72 kurang 144 itu, eh, min, min 72 nggak sih? Min 72 ya? Kalau, please kalau salah hitung, kasih tahu aku. Ya kan? 16. Iya, harusnya benar. Oke. Oke, jadi D-nya tuh negatif ya. Nah, D-nya negatif. Nah, ini. Kalian bisa lihat. D-nya negatif. Maka, jadi, karena D-nya itu negatif atau kurang dari nol, maka eh, maka dia F2,3 bukan maksimum atau minimum. Atau dia pelana. Ya, sebenarnya style penulisannya terserah kalian sih, cuma intinya kayak gini. Tapi juga kalian perlu hati-hati struktur tulisannya. Ini agak berantakan sih. Tapi ya, tapi kalian harus urut nanti nulisnya. Oke, ada pertanyaan atau komentar? Oke, lanjut ya. Nomor 4. Duh, taruh, bentar, bentar. Ya, bentar guys. Oke, lanjut nomor 4.
Tentukan volume benda pejal di bawah permukaan berikut yang berada di atas persegi panjang berikut. Oke, jadi kita udah tahu daerah pengintegralannya. Kita tinggal tulis eh, integralnya. Berarti tadi aku sempat bilang di awal, integral lipat itu adalah em, makna geometrisnya dia volume. Jadi kita kita bisa tulis integral R. Terus aku kegedean. Ya, R dari langsung aja. Z dA sama dengan, oke aku tulis gini dulu aja. Jadi Z-nya tadi kan 1 ditambah hingga X kuadrat ditambah Y pangkat 3. Nah, nah, kita berhenti di sini dulu ya. Kita berhenti di sini. Di sini dulu. Nah, kita lihat nih. Batasnya itu kan dari min 1 sampai 1. X-nya itu 0 sampai 2. Nah, kita nulisnya kayak gini. Jadi kita fokus integral yang di dalam ini. Ini kan integral di dalamnya. Kita bisa pilih. Mau terhadap X, integral terhadap X, atau integral terhadap Y. Bebas milih. Tapi nggak semua soal. Tapi ada beberapa soal yang emang harus urutannya tuh benar biar dia bisa gampang dihitung. Cuma di kasus ini aku rasa bebas mau integralkan terhadap X dulu atau integralkan terhadap Y dulu. Nah, di sini aku akan mengintegralkan terhadap X dulu. Karena dia mengintegralkan terhadap X dulu, maka batas integral yang di sini itulah ada batas dari interval X yang ini. Jadi aku tulis dia dari 0 sampai 2 dx. Nah, selanjutnya aku akan setelah ini dihitung, setelah ini dihitung, eh, setelah ini dihitung, lanjutnya kita akan mengintegralkan terhadap Y. Jadi nanti di sini kita tulis di Y. Dan di sini batas dari Y-nya, min 1 sampai 1. Gitu. Oke, apakah jelas? Oke, lanjut. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal hitung. Berarti kita menghitung integral lipat seperti biasanya. Jadi kita hitung dalamnya dulu. Integral terhadap X. Langsung, ini biarin dulu. Jadi aku langsung aja ya. Aku rasa, aku asumsikan kalian eh, tahu cara mengintegralkannya. Kalau emang nggak tahu, tolong kasih tahu aku. Oke, berarti integral dari ini adalah X ditambah X pangkat 3 ditambah 1/4 Y pangkat 4 dan dengan batas integralnya itu dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2 di Y. Oke, berarti langsung aja batas atas kurangin batas bawah. -1, X-nya sama dengan 2 berarti 2 tambah 2 pangkat 3. 8 tambah 2, 10. 10 ditambah 1/4 Y pangkat 4 dikurangin batas bawahnya. Batas bawahnya kan berarti 0, udah tinggal 1/4 Y pangkat 4. Bener nggak? Oh, oke ya, aku udah salah, sorry. Terhadap X ya? Terhadap X. Nah, karena terhadap X berarti Y-nya itu konstan. Berarti ini X, Y pangkat 3. Jadi aku salah. Karena kita
pangkat ideal terhadap X, berarti kita anggap Y itu konstan. Berarti jadinya ya munculin X-nya. X Y pangkat 3. Oke, lanjut. Berarti ini tadi 10. Langsung aja. 10 ditambah 2Y pangkat 3. 0, 0. Udah. Di Y. Gitu. Lanjut. Langsung aja. Berarti ini 10Y ditambah em, Y pangkat 4 setengah ya. Setengah Y pangkat 4 ya. Benar nggak? Di batas integralnya tuh dari Y sama dengan -1 sampai Y sama dengan 1. Ini berarti ini dapat batas atas kali batas bawah. Berarti ini 10 ditambah setengah dikurangin -10 ditambah setengah. Coret-coret 20. Ya enggak? Nih, gitu. Apakah ada komentar atau pertanyaan? Kita lanjut. Nomor 5. Oke, nomor 5. Tunjukkan bahwa limit tersebut tidak ada. Nah, karena seperti fungsi satu variabel, uji limit fungsi satu variabel, kita menguji eh, ketika angka yang didekatin itu mendekat dari arah kiri dan arah kanan. Dan jika limitnya ada, maka limit kanan kirinya ada. Gitu. Jadi jika limit kanan kiri ada, maka limitnya ada. Limit secara keseluruhan. Nah, tapi kalau kasusnya itu fungsi dua variabel, maka kita mendekatinya dari segala arah. Jadi gini. Nah, misal kita punya titik ya di sini. Titik X, Y. Gitu. Nah, kalau di fungsi satu variabel kan, itu kan mendekati X saja ya. Dari kiri sama dari kanan. Oke. Kalau keduanya ada, maka limitnya ada secara keseluruhan. Cuma kalau di fungsi dua variabel, daerahnya itu bukan satu dimensi, bukan kanan kiri aja, tapi dua dimensi. Karena di dua dimensi, itu pendekatannya tiga 360 derajat. Jadi bisa deketin dari sini, bisa deketin dari sini, bisa deketin dari sini, dari sini, dari sini, dari sini, dan sebagainya. Gitu. Nah, dan biasanya emang soal-soal untuk membuktikan limit itu biasanya dia yang ditanya itu limitnya itu nggak ada. Nah, berarti strateginya untuk menjaga soal ini kita cari suatu pendekatan yang memiliki nilai berbeda dengan pendekatan lainnya. Bayang nggak? Jadi misal kita cari pendekatan yang ini ya, kita dekatin, ini berarti uh, Y-nya konstan, sorry, X-nya konstan, X-nya berapa aja kan? Itu berbeda dengan pendekatan yang kayak gini. Jadi kita cari nilai yang berbeda. Dan biasanya gampangnya kita cari saat, jadi kita coba dekati saat, um, wait, oke, oke, bentar, bentar.
Oke, berarti di saat X sama dengan nol dan sembarang Y. Oke, nah terus ya, terus di soal kan kita disuruh mendekati dia 0,0 ya. Berarti ini bukan di sini. Dia ada di sini. Di 0,0. Tahu gambar lagi aja. Nah, jadi kita strateginya kita eh, kita kan mendekatin ini ya. Bisa dari segala arah kan, bisa gini, bisa gini, bisa gini. Nah, kita cari satu pendekatan yang menghasilkan nilai berbeda dengan pendekatan lainnya. Itu sama kayak di limit fungsi satu variabel. Kalau kirinya beda sama kanan, berarti udah limitnya nggak ada. Cara yang sama juga kita terapkan, tapi kita punya banyak pilihan pendekatannya. Bisa kiri kanan juga, atau di sumbu X, tapi bisa juga diagonal. Gitu. Nah, kita coba untuk eh, X sama dengan nol sembarang Y. Berarti kalau X-nya sama dengan nol dan Y-nya bebas, berarti kita mendekati terhadap sumbu Y. Jadi gini, pendekatannya tuh sepanjang sumbu Y. Nah, saat X-nya sama dengan nol dan Y-nya sembarang, maka fungsinya ini akan sama dengan nol. Ya enggak? Kalian tinggal masukin aja X-nya sama Y-nya. Jadi kalian dapat nol. Dan berarti limitnya juga akan sama dengan nol. Itu. Jadi kan Kak, limit Y mendekati nol ke nol, dari nol berarti ya nol, ya nol gitu. Nah, kita dapat nih. Jadi saat kita mendekatinya kayak gini terhadap sumbu Y, limitnya itu bernilai nol. Oke. Mungkin kalian secara natural akan oke, coba coba kalau yang sekarang Y-nya nol, X-nya bebas. Bisa kalian coba. Tapi kalian akan dapati bahwa ini nol juga. Berarti sama dong. Saat kita mendekati terhadap sepanjang sumbu Y, dan kita dekati terhadap sepanjang sumbu X, itu menghasilkan sama-sama nilainya nol. Nah, berarti kalau sama-sama gitu berarti masih belum cukup untuk membuktikan limitnya nggak ada. Nah, jadi kita harus cari pendekatan baru biar hasilnya itu bukan nol, berbeda. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa limitnya nggak ada. Gitu. Nah, pendekatan seperti apa? Nah, tugas kalian adalah penebak. Tapi biasanya untuk soal yang nggak terlalu susah, kita bisa langsung eh, kasih tebakan aja dengan mendekati sepanjang sumbu Y dengan X di diagonal, ada diagonal. Jadi kita bisa tulis saat sama dengan Y, maka nah, X-nya sama dengan Y ya. Berarti ini berapa? Berarti X kuadrat, atau kalian bisa ganti dengan Y juga bisa. Berarti X kuadrat per berapa nih? X kuadrat tambah 2X kuadrat kurangi X kuadrat, berarti X kuadrat. Enggak, sama dengan 1. Dan limitnya
ya pasti juga sama dengan satu. Atau kalau kalian mau tulis lengkap, bisa tulis limit x y mendekati 0,0 dari satu ya sama dengan satu. Gitu. Nah, kita bisa lihat bahwa saat kita dekati terhadap sepanjang sumbu y, dia hasilnya 0. Saat kita dekati sepanjang garis y sama dengan x, itu hasilnya satu. Jadi kita bisa simpulkan karena eh, karena pendekatan gini harusnya. Jadi karena wait, wait. Karena saat atau langsung aja karena didapat hasil yang berbeda, maka limitnya tidak ada. Ya, sebenarnya ini agak agak nggak kasual sih. Cuma kalau kalian bisa tulis formal juga boleh. Tapi aku rasa ini eh, karena kita masuk kesimpulan, aku rasa dapat poin. Oke, apakah ada pertanyaan, komentar? Oke, kalau nggak ada lanjut. Nomor 6, tulisanku ya udah, udah. Oke, nomor 6. Ada soal integral lipat lagi, tapi dalam koordinat polar. Jadi aku harap kalian punya dasar pengetahuan tentang koordinat polar. Gitu. Oke, kita coba lihat. Misalkan S adalah daerah di kuadran pertama. Ini, S. Yang dibatasi oleh lingkaran ini. Nah, perlu kalian lihat, ada lingkaran ya. Berarti jari-jarinya, gede banget. Wait, wait. Jadi jari-jarinya akar 3 ya. Oke. Dan aku harap kalian punya pemahaman tentang persamaan lingkaran. Jadi kita dapat lingkaran dengan jari-jarinya akar 3. Dan garis X per akar 3. Eh, garis Y sama dengan akar 3. Oke, jadi gambarnya kayak gini. Gambar X-nya. Jadi ada lingkaran, terus ini garis X per akar 3, sama ada garis Y sama dengan akar 3. Jadi ini Y sama dengan X per akar 3. Dan ini Y sama dengan akar 3. Gitu. Nah, ditanya adalah nyatakan luas daerah S, daerah ini, sebagai integral dalam koordinat polar. Nggak perlu dihitung. Jadi kita tulis integralnya aja. Kalau dia dalam bentuk integral itu kayak gimana. Gitu. Oke, kita lihat. em, nah, perlu dicatat dulu untuk mencari luas, luas daerahnya, itu kita bisa itu dengan integral lipat sebagai berikut. Ini kalau di koordinat kartesius. Jadi daerah pengintegralnya S, atau aku tulis S aja, biar lebih umum. Di daerah pengintegralannya, nah, ini luasnya. Tapi ini di apa? Di kartesius ya, atau eh, ini batasnya atau S dx di Y. Gitu. Ini dalam koordinat kartesius. Nah, kalau dalam koordinat polar, kita tuliskan sebagai R dr di theta.
Ini dalam koordinat polar, gitu. Oke, jadi em, tugas kita adalah pertama kita cari dulu daerah pengintegralannya atau himpunan daerah pengintegralan. Kita cari S-nya, S-nya. Kalau kita tahu S, kita bisa nentuin batasnya, gitu. Oke, nah yaudah. Nah, dan kita tahu, nah sebelum sebelum kita pindah ke koordinat polar, ada kan kita lebih gampang jika kita lihat dulu kalau dia dalam Cartesius itu gimana sih batas pengintegralannya. Bentar. Oke. Nah, dia kan kita lihat dulu lingkaran. Daerahnya itu kan ada di luar lingkaran ya. Berarti kalau dia di luar lingkaran berarti em, x kuadrat ditambah y kuadrat. Oh, aku ulang deh. Persamaan lingkaran itu tadi kan gini persamaan lingkarannya. X kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 3. Nah, kalau kita mau menuliskan daerahnya, berarti karena dia di luar, berarti dia lebih dari 3. Dan 3. Yaitu materi eh, pertidaksamaan. Kalau kalian masih ingat. Oke. Terus lingkaran udah kita lihat. Nah, kita lihat apa ya? Ini deh, garis ini deh. Garis dia sama dengan X per akar 3. Kalau kalian lihat, daerahnya itu ada di atasnya, di atas garis ini. Kalau di atasnya berarti lebih dari. Berarti Y lebih dari X per akar 3. Gitu. Terus kita lihat garis satunya. Garis Y sama dengan akar 3. Nah, kan dia ada di bawahnya. Berarti kita tulis Y kurang dari akar 3. Karena di bawahnya. Terus ada lagi nggak? Oh, ada lagi. Ada ini, batas ini. Kalau kita bisa lihat, eh, S-nya itu dari 0 sampai 3. Berarti kita bisa tulis 0. Oke. Hmm, ya, aku rasa udah semuanya. Ya, ini kalau batas-batas yang ada di koordinat Cartesius. Nah, kita sekarang rubah ke koordinat polar. Eh, ya, mas tulisan agak berantakan. Lanjut. Nah, kalau di koordinat polar, X kuadrat tambah Y kuadrat itu sama dengan R. Gitu. Ini note aja. Di X kuadrat tambah Y kuadrat. Kalau dalam koordinat polar itu R kuadrat. Gitu. Jadi, ini R lebih dari 3. Lalu, oke. Tadi kan kalau dalam koordinat polar, X kuadrat tambah Y kuadrat itu kan sama dengan R kuadrat. Ingat ya, kalau di koordinat polar itu nggak ada X sama Y. Adanya R sama theta. R panjang sama sudutnya.
Nah, dalam koordinat polar, kalau kita mau rubah X, kalau di koordinat polar, X itu sama dengan R cos theta, gitu. Jadi kalau ada X, berubah ke koordinat polar, jadinya dia R cos theta. Kalau ada Y, dia R sin theta. Itu yang perlu diingat. Nah, jadi, karena ada Y lebih dari X per akar 3, kita rubah. Wait, ya. Berarti Y-nya tadi R sin sin theta lebih dari ada X, berarti R cos theta ya. Benar nggak? Bentar, aku cek lagi. Oke, kita dapat, oke. Oke, coba kita biarin dulu aja. Kita lanjut yang di satunya. Kita lihat satunya, berarti Y kurang dari akar 3, berarti R sin theta kurang dari akar 3. Berarti R-nya kurang dari akar 3 per sin theta. Nah, per sin theta itu sama aja kayak kosekan theta kan. Berarti ini akar 3 kosekan theta. Nah, sebenarnya yang ini tadi, itu kalian bisa dapat tetanya, bisa dapat theta dari sini, dapat theta. Cuma aku rasa agak bisa sih. Oh ya bisa sih. Cuma oke aku tulis bentar. Tapi ada, karena aku mau nunjukin ada cara lebih cepat. Oke, aku lanjut dulu aja. Jadi kalau dari sini kalian bisa bisa lihat bahwa ini jadinya tan theta. Wait. Tan tetanya lebih dari seperakar 3, berarti sepertiga akar 3 ya. Gitu. Nah, tan theta lebih dari sepertiga akar 3 itu berarti tetanya di antara pi per 4 sama pi per 2. Kalian bisa lihat. Karena ya itu trigonometri. Per 4 atau? Wait. Bentar deh. Tan, tan sepertiga akar 3 itu kan, wait aku cross check. Bentar. Tan theta sama dengan per 3 per 3 berarti sin 30 ya. Ini berapa sih? Setengah per setengah. Oh sorry ya. Katanya berarti dari 30 ke 90. Bentar, per 6 ya. Ada komentar. Oke, ada yang tanya, waktu Y-nya lebih dari X per akar 3, dia jadi Y kurang dari akar 3. Hmm, kenapa X-nya kemana? Bentar.
Y lebih dari X per akar 3. Oh ini ya. Jadi, oke, oke, aku jelasin lagi. Eh Tadi ada yang tanya, oke, ini aku nggak rapi sih nulisnya. Aku kasih batas. Gini-gini. Ini sebenarnya bukan, ini aku sebenarnya kalau ngerjain di ujian ya, coretan ini, coretan yang aku tulis sekarang ini, itu aku nggak aku tulis di solusi. Karena ini aku lebih aku tulis di coret-coretan. Jadi tulisannya emang nggak rapi sih. Nah, jadi ini bukan tulisan ini bukan bukan hal yang sama ya. Jadi bukan berarti habis ini terus ini. Jadi aku jelasin lagi kenapa kenapa kayak gini. Jadi awalnya itu yang ini kita ngelihat garis ini, garis ini. Nah, daerahnya kan ada di atas garisnya ya. Karena di atas dan garisnya ini Y sama dengan X per akar 3, maka dia lebih dari itu. Nah, terus kita pindah. Jadi bukan kita nggak ngomongin garis ini lagi. Kita ngomongin garis Y sama dengan akar 3 yang ini. Ini kan dia akar 3 dan daerahnya ada di bawahnya. Karena ada di bawah garis Y sama dengan akar 3, maka dia kurang dari. Jadi kurang dari Y sama dengan kurang dari Y kurang dari akar 3. Sorry. Gitu. Jadi ini dua dua apa? Dari dua sumber yang berbeda gitu. Kalau menjawab nggak yang tanya tadi? Oke. Kalau masih bingung bilang aja ya. Aku lanjut dulu. Oke. Oke, aku lanjut. Tadi sampai mana ya? Hmm, udah. Oke, kita udah dapet. Oke, ya, emang tulisanku berantakan guys. Sorry, sorry. Jadi ini gini ya. Karena bagian ini sebenarnya kalau di ujian aku lebih tulis di coret-coretan sih. Soalnya emang ini lebih kayak dapur guys. Kayak ya dapur coret-coretan gitu. Nah, dari sini, nah kalian bisa lihat dari ketiga hal ini, kalian bisa dapat batas R sama tetanya. Karena untuk tahu daerahnya di koordinat polar kan kita harus tahu dulu batas dari R sama batas dari teta. Batas atas, batas bawah ya. Nah, dari sini, ini kan R lebih dari 3. Ini R kurang dari akar 3 cos theta. Jadi kita bisa simpulin S itu, maka didapat daerah pengintegralan. Oh, tadi apa namanya? S ya? Oke, S sama dengan R theta sedemikian hingga R-nya itu, R-nya itu lebih dari 3 tapi kurang dari akar 3 kosekan theta. Dan tetanya itu dari akar 6 pi per 6 sampai pi per 2 dari sini. Ini. Nah, kenapa kurang dari pi per 2? Nah, sebenarnya kan dari sini kan kita cuma bisa nyimpulin dia lebih dari pi per 6 ya. Nah, kenapa dia kurang dari per 2? Pi per 2. Nah, kalian bisa lihat di gambarnya. Jadi sebenarnya yang kita dapat tadi, garis ini itu dia pi per 6 berarti 30 derajat. Garis yang ini, iya 90 derajat kan? Jadi dia di antara dia dia sampai 30 derajat ke 90 derajat gitu. Jadi itu kenapa batas pi-nya kayak batas sudutnya kayak ini, batas tetanya. Jadi kita bisa tulis pi per 6 tetanya tuh dari pi per 6 sampai pi per 2. Oke. Nah, kita udah dapat batasnya nih. Nah, kita bisa dengan mudah menulis bentuk integralnya. Jadi luas daerah S maka
Luas daerah S adalah eh, integral terus dulu. Jadi ingat kalau di koordinat polar dia R dr d theta. Berarti kita awalnya mengintegralkan dari terhadap R dulu ya. Terhadap R berarti kita tulis batas bawah sama batasnya dari R. Jadi ini 3 akar 3 kosekan theta gitu. Terus habis itu buat tetanya itu dari pi per 6 ke pi per 2. Berarti ini pi per 6 ke pi per 2. Kelihatan nggak? Kayaknya kurang standar. Ntar aku tulis. Aku pindahin. Ya, cukup berantakan ya. Gimana ya? Oh, gini nih. Ya, jadi ini solusinya. Ada komentar nggak? Oke. Oh, sorry, sorry. Oh iya, ya, benar-benar. Ini tadi, aku ulang ya. Tadi kan, kalau di koordinat polar, x kuadrat tambah y kuadrat, itu kan r kuadrat. Berarti ini aku salah ya. Ini gini. Berarti r-nya itu lebih dari akar 3. Sorry, sorry. Berarti ini harusnya, wait, harusnya akar 3. Ini akar 3. Gitu. Ada komentar nggak? Jadi intinya, untuk mencari suatu daerah atau lebih umum mencari integral lipat dari gambar, dari grafik, kalau di koordinat kartesius, yang perlu kalian tahu itu batas X sama batas Y-nya. Kalau kalian udah tahu batas X sama batas Y-nya, atau dengan kata lain kalian tahu daerah pengintegralannya, kalian bisa cari dengan mudah bentuk integralnya. Karena ya tinggal masukin aja kan batas atas batas bawahnya. Gitu. Kalau di koordinat polar, berarti yang perlu kalian ketahui adalah batas atas batas bawah dari R sama theta, atau daerah pengintegralannya. Sama kayak kartesius, cuma dia dalam R sama theta. Kalau udah tahu, tinggal kalian masukin aja. Hmm. Ada pertanyaan lagi nggak? Oke. Eh, aku anggap nggak ada yang tanya karena udah jam 9. Dan sebenarnya ada soal lagi. Cuma em, ya ini soal tahun lalu. Tapi kalian coba kerjain aja. Di, kan, kan kalian udah dapat udah dibagiin ya UP helper ya. Di situ ada soal-soal tahun lalu. Coba kalian kerjain soal-soal dari situ. Yang latihan soal dari situ aja. Dari soal UP tahun lalu. Jadi aku saranin kalian langsung ke soal aja ya. Kalau memang kalian ketinggalan materi. Jadi langsung ke soal aja. Dan karena waktu yang terbatas, eh, kalian bisa kontak aku di line. Kalau emang kalau emang butuh kalau mau tanya sesuatu bisa kontak di line aku yang di sini. Kalian bisa tanya bebas aja. Jadi santai aja. Nah gitu. Nah, oke, sekian buat perhari ini. Maaf kalau uh, aku salah kata atau ada yang kurang dari tutorial hari ini. Jadi aku tutup. Makasih buat yang udah hadir. Semoga sukses UP besok. Besok ya. Besok kan. Ya. Dan ya aku tutup ya. Jadi makasih buat yang udah hadir. Terima kasih.